Episode 12, Lucy pingsan. Kepala Luciana rasanya berdenyut hebat. Sejak kemarin dirinya kurang tidur karena mengerjakan rancangan untuk keluarga Delano, dan sekarang ditambah masalah si kembar yang belum diizinkan pulang karena ternyata hasil labnya menyatakan jika leukosit keduanya tinggi, dan itu menandakan jika ada virus atau bakteri yang menyerang tubuh mereka. Pagi ini Delano datang. Semalam Luciana benar-benar mengusirnya. Ia datang tak sendirian, ada Diana, ibunya yang turut serta membawakan bubur untuk kedua anak Luciana. Semalam Diana yang masih terjaga melihat Delano pulang dengan wajah kusut, tak seperti biasanya. Saat ditanya, Delano menjawab jika dia baru pulang dari rumah sakit, mengantar anak-anak Lucy. Sontak saja hal itu membuat Diana terkejut. Delano jarang sekali peduli pada siapapun, tapi kenapa dengan anak-anak Lucy dia terlihat perhatian? Usut punya usut, ternyata alasan Delano hanya teringat dengan dua putranya yang sampai sekarang belum ia temukan. Selamat pagi, sapa Diana. Wanita parubaya itu tertegun menatap Luciana yang duduk bersandar memangku Davin dan sebelah tangannya mengusap kepala Depan, sementara matanya terpejam. Rasa haru dan tiba-tiba itu menyeruak. Di hati Diana, sudut mata wanita parubaya itu menggenang. Luciana yang mendengar sapaan Diana langsung membuka mata. "Nyonya, Tuan Delano," lirih Luciana. Diana tersenyum lembut pada Lucy. Ia dapat melihat gurat lelah di wajah cantik Luciana, dan bahkan wajah gadis itu terlihat pucat. "Maaf, aku mengganggu istirahatmu, Nak," ujar Diana merasa bersalah. "Tidak apa-apa, Nyonya. Saya hanya memejamkan mata untuk mengusir pening," tutur Luciana. Ia merasa heran pagi-pagi mendapat kunjungan dari pelanggan barunya. Pasti tidak mudah mengurus dua anak yang besarnya sama. Diana mendekat ke ranjang Depan dan mengusap kepala anak itu. "Sudah jadi tanggung jawab saya, Nyonya," jawab Luciana diplomatis. "Silakan duduk dulu, Tuan Delano dan Nyonya Diana. Panggil saja Tante, jangan Nyonya." "Ah iya, Nyo. Tante," ujar Luciana sedikit kaku. Delano menatap wajah pucat Luciana dengan iba. Ia pun tergerak hatinya untuk mendekat. "Berikan Pino padaku, kau pasti tak nyaman istirahat dengan posisi seperti ini," kata Delano lembut. Diana dibuat ternganga dengan perkataan Delano yang jauh dari kebiasaannya itu, yaitu sering marah-marah. Tidak perlu Tuan, nanti yang ada dia akan merengek." Depan baru saja bisa memejamkan mata setelah semalaman kembali demam. Bukan Delano namanya jika ia tidak memaksa. Dengan gerakan cepat dan taktis, Delano memindahkan tubuh Davin. Sejenak anak itu terlihat seperti kehilangan aroma tubuh Lucy. Namun Delano mengusap kepalanya dan berbisik lirih di telinga Davin. Ini ayah, Pino." Namun anehnya Davin malah melingkarkan tangan kanannya yang tidak diinpus ke leher Delano. "Terima kasih." Meski memungkiri semuanya, dalam hati Lucy merasakan sesuatu yang hangat menjalar di hatinya. Sesuatu yang sedikit demi sedikit menggempur tembok besar yang ia bangun demi melindungi hatinya dari makhluk Tuhan yang namanya laki-laki. Lucy merasakan kakinya kram karena terlalu lama memangku Davino, ditambah kepalanya semakin berdenyut tidak karuan. Sejak semalam ia belum mengisi perutnya karena sibuk mengurusi Devan dan Davin. Lisa tidak bisa membantu merawat kedua bocah itu karena dia ada tugas magang di rumah sakit lain. Dengan hati-hati, Lucy mencoba berdiri dari posisi duduknya. Dia mencengkram sandaran kursi yang tadi ia duduki saat berdiri. Ia seperti sedang menaiki komedi putar yang digerakkan dengan kecepatan penuh, pusing dan sangat mual. Delano melihat gelagat tak beres pada Lucy. Perlahan ia meletakkan Davin yang terlelap di atas berangkar dan benar saja, saat berbalik Luciana limbung dan jatuh tak sadarkan diri. Diana langsung mendekat dan menekan tombol emergensi. "Tidurkan dia di sofa saja." Wajah Mama Delano sok melihat Lucy pingsan di hadapannya. Seorang dokter dan perawat tiba di ruangan itu.
Delano menunjukkan ke arah Lucy yang masih belum sadarkan diri. Setelah dokter memeriksa Luciana terpaksa, dokter mencari cairan infus untuk gadis itu karena ia dehidrasi dan kekurangan nutrisi. Mama gak tega melihat Lucy, wajahnya terlihat sekali jika dia kelelahan menjaga dua putranya. Kata Diana, "Bunda, liri Devan." "Ada apa sayang, ini Oma?" Diana menyahut, seraya mengusap kepala Devan. "Bunda mana?" Delano mendekati Devan dan mengusap kepala anak itu. "Bunda sedang istirahat sayang." "Pano mau apa?" tanya Delano dengan nada bicara yang sangat lembut. "Aku mau minum." Jeb berdiri di sebuah ruangan tepatnya kantornya berada. Dia menatap foto seorang wanita dengan senyum getir. Raut wajahnya berubah sendu di saat dia mengingat lagi masa-masa indahnya dulu. Flashback. Rasanya baru kemarin mereka merasakan kebahagiaan, sampai suatu saat semuanya harus terenggut oleh kehadiran Delano yang merupakan sahabat baiknya. Delano selama ini menetap di luar negeri karena ia memiliki usaha di sana. Ia terpaksa pulang ke Indonesia karena sang papa meninggal dunia. Ia menyempatkan diri berkunjung ke tempat Jeb. Delano datang ke apartemen Jeb siang itu. Setelah bercakap-cakap sejenak, Jeb pamit meninggalkan Delano karena dia harus mengurus berkas di perusahaannya yang letaknya hanya berseberangan dengan apartemennya. Namun siapa sangka jika Karina dan Karissa juga mendatangi apartemen Jeb hingga mereka bertemu dengan Delano. Delano menatap wajah Karina dan Karissa. "Siapa kalian?" tanya Delano. "Harusnya kami yang tanya siapa kau," ketus Karissa. Delano hari ini memang berpenampilan santai, hanya memakai kaos polo berwarna hitam dan celana jeans lutut dan memakai sneakers putih. "Aku teman Jeb," jawab Delano santai. Ia memperhatikan kedua gadis itu, di mana salah satunya terlihat sangat malu-malu dan tak berani memandanginya. "Dia Karina pacar Jeb dan aku saudarinya, namaku Karissa." "Aku Delano." Delano kembali sibuk dengan ponselnya. Diam-diam Karina mencuri pandang ke arah Delano. Karissa yang mengetahui itu tersenyum licik. Dia sebenarnya selama ini menyukai Jeb, tapi Jeb lebih memilih Karina. Ia memiliki ide saat melihat wajah Karina yang selalu memerah jika menatap Delano. "Apa kau naksir pria itu?" tanya Karissa pada saudara kembarnya. Karina menggeleng, namun entah kenapa tatapan matanya tak bisa beralih dari Delano. Seperti ada magnet yang menariknya untuk tidak berpaling. Jeb datang membawa setumpuk berkas. Saat melihat kekasihnya di sana, tanpa ragu Jeb meletakkan berkasnya di meja dan menarik pinggang Karina, lalu melumat bibir gadis itu. Delano hanya geleng kepala melihat tingkah sahabatnya, namun matanya menatap gelagat tak nyaman pada diri Karina, dan hal itu sangat mengusik Delano. Pria dingin namun sebenarnya memiliki hati yang lembut. "Apa kau butuh ke kamar, bro?" dengus Delano. Jeb mengurai ciumannya dan mengusap bibir Karina yang bengkak akibat ulahnya. Dia tersenyum miring ke arah Delano.